Pak Jokowi, minyak goreng turunkan. Minyak goreng turunkan. Minyak turunkan. Minyak goreng turunkan. Halo, apa kabar? Tetap semangat ya. Ini hari Jumat, walaupun orang sering menyebutnya hari Jumat berkah, tapi tetap aja Jumatnya Jumat berisik, apalagi menjelang 11 April ya Bung Rocky ya. Macam-macam itu hoax di mana-mana, dan saya kira kita mesti fair hoax itu dari kedua belah kubu ya Bung Rocky. Nah, salah satunya ada video kepala penerangan keperangan Polda Metro Jaya yang akan menindak aksi unjuk rasa itu juga nyebar, tapi juga video-video aksi mahasiswa yang di mana-mana ricuh itu juga nyebar. Jadi dalam situasi ini kita nggak tahu apa maksudnya masing-masing gitu. Itu satu. Kedua, ini yang juga lagi rame itu ada. Nah, kalau ini video bukan hoax, saya kira ini video yang satu dipublish oleh Setnek, ya ini kunjungan Pak Jokowi ke Jambi bagi-bagi BLT minyak goreng, tapi juga lempar kaos. Tapi yang satu lagi video adalah ketika Pak Jokowi sedang sibuk bagi-bagi lempar kaos, orang bilang minta diturunkan harga minyak goreng, bukan kaos yang dilempar, kaos juga nanti digorengnya pakai apa kan? Jadi memang tetap saja berisik itu Bung Rocky kalau kita lihat. Ya, itu pertanda bahwa yang disebut sebagai order itu udah hilang itu. Dan kita masuk di dalam situasi yang dalam sosiologi disebut keadaan anomi. Anomi artinya tidak ada nomos. Nomos artinya hukum, aturan. Jadi keadaan anomi ini membuat orang menganggap bahwa apapun yang diucapkan pemerintah itu pasti mengandung kebohongan. Walaupun pemerintah bilang kami serius, nggak ada yang percaya. Apapun yang hendak diucapkan oleh aparat keamanan dianggap sebagai upaya untuk menakut-nakuti. Jadi kehilangan norm ini, anomi ini yang berbahaya. Karena kita nggak tahu apa ini operasi intelijen, atau ini hanya saling kirim-kiriman hoax antar kelompok. Itu poin kita. Dan beberapa fakta kemudian harus kita verifikasi. Tapi bagi rakyat, memverifikasi itu nggak perlu lagi. Karena bagi mereka kekacauan udah terjadi mulai dari dapur mak-mak tuh. Jadi mak-mak menganggap bahwa pasti demo mahasiswa itu akan membuat mereka punya harapan. Jadi orang nggak berharap pada keterangan hasil sidang kabinet dari Mahfud MD, apalagi oleh Pak Luhut sebagai Menko atau Erlangga Hartarto. Mereka nggak peduli keterangan itu. Yang mereka perhatikan adalah hoax-nya itu justru. Jadi orang menganggap ya udah betul yang dihoaxkan itu yang akan terjadi. Ini bahayanya kalau pemerintah kehilangan kepercayaan. Dan ya itu video yang di Jambi itu juga menunjukkan bahwa orang nggak peduli Jokowi mau buang apapun ya ditangkap aja. Nanti relawan Jokowi bilang itu Pak mereka senang dapat kaos dari Pak Jokowi. Ya memang dia senang aja kan karena kaos itu berguna untuk kehidupan dia. Tapi tetap dia tagih soal minyak goreng dan emak-emak datangi kantor Kementerian Perdagangan minyak goreng, menterinya justru kabur tuh nggak takut untuk bertemu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa memang kekacauan itu udah ada di dalam koordinasi. Jadi dikoordinasi untuk kacau kira-kira begitu. Nah saya selalu menganggap bahwa keadaan ini secara normal kalau kita pakai analisis normal pasti ada 2-3 menteri yang siap-siap untuk berhenti sebetulnya. Mungkin yang akan berhenti pertama adalah Menteri Agama karena udah ketemu Megawati. Itu sinyalnya begitu. Lalu diikuti oleh Menteri Lutfi. Karena ngapain lagi Menteri Lutfi ada di situ tuh kalau seluruh wajahnya itu udah dianggap sebagai biang keladi. Padahal Menteri Lutfi menganggap bahwa saya udah nyerah, maka itu Presiden mesti tolong saya. Tapi Presiden menganggap bahwa Anda yang bertanggung jawab secara teknis. Jadi mengirim sinyal itu yang membuat rakyat menganggap nggak ada kepemimpinan lagi. Leadership udah hilang. Dan modal Pak Jokowi ya balik pada apa yang dia tahu, itu lempar-lempar hadiah. Walaupun itu buruk pencitraan, tapi itu dia lakukan terus. Kenapa? Karena memang nggak ada cara lain untuk membujuk rakyat.
BLT iya rakyat terima BLT, tapi rakyat anggap ya sampai kapan kita dapat BLT? Tiba-tiba nanti dihentikan lagi itu. Jadi keadaan ini harus kita rumuskan sebagai keadaan yang menuju jurang. Kira-kira gampangnya begitu. Kalau mau naikin ke atas lagi, ya siapa yang punya kemampuan moral untuk mengatakan bahwa Indonesia punya harapan? Jadi secara simpel kita rumuskan, semua orang menganggap bahwa tiada harapan lagi. Dan itu yang terlihat pada beredarnya segala macam hoax. Kalau orang masih punya harapan, nggak ada orang yang akan bikin hoax. Orang akan anggap, oke, presiden lagi memikirkan satu kebijakan, tapi nggak ada yang percaya. Ya. Ini saya kira ini fungsi kita juga untuk meluruskan soal itu. Tapi memang Anda tadi dengan tepat menggambarkan situasinya memang sudah tidak ada order gitu. Ya, padahal sebenarnya law and order itu yang saya kira menjadi kata kunci. Tapi kita tentu perlu menjelaskan kepada publik. Satu, video yang beredar yang menyatakan bahwa Polda Metro Jaya akan menindak dan mempidanakan para demonstran itu hoax. Itu adalah video pada tahun lalu, rencana reuni 212, Bung, jadi 1 Desember 2021. Jadi karena memang nggak ada pasalnya, orang harus melaksanakan acara semacam ini kan hukumnya yang pemberitahuan saja kepada polisi. Yang kedua, polisi kemarin menyatakan bahwa belum ada pemberitahuan, padahal 3 hari sebelumnya itu harus diberitahukan. Saya kira hari ini mungkin teman-teman mahasiswa akan melakukan itu. Nah, soal ada unjuk rasa yang rusuh di beberapa tempat itu juga terjadi peristiwa yang lama. Jadi kita juga tidak ingin ini sampai terjadi kerusuhan tanggal 11 April ini, karena ini sebenarnya tanggal 11 April ini kita bisa melihat momentum bahwa gerakan mahasiswa itu belum mati, dan bukan soal gerakan mahasiswa tapi kesadaran masyarakat tentang untuk pembelaan terhadap value, terhadap nilai-nilai kebenaran itu masih hidup. Ya, itu pentingnya kita terangkan pada publik bahwa kesadaran untuk berharap itu paralel dengan kesadaran untuk mengubah. Kalau saya berharap sesuatu, tentu saya ingin mengubah hal yang memburuk hari ini. Dan itu direpresentasikan oleh mahasiswa. Dan mahasiswa paham bahwa hoax itu hanya dipakai untuk menakut-nakuti publik gitu. Oh, nanti polisi akan hajar, enggak. Hukum kita menjamin bahwa demonstrasi itu justru harus dijaga oleh polisi itu. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Dan memang kita lihat kemarin juga di Makassar itu rakyat akhirnya bilang nggak apa-apa, kami macet asal mahasiswa betul-betul bisa membuka pintu agar supaya harga-harga turun. Jadi udah terjadi satu kesibukan baru, yaitu memacetkan jalan yang tadinya tukang supplier truk itu supir-supirnya marah-marah. Akhirnya mereka tahu, oh itu mahasiswa. Oh iya, nggak apa-apa, kami bisa bersabar 2-3 jam. Yang penting nanti setelah demo itu pemerintah mendengar suara mahasiswa. Jadi backup dari masyarakat pada mahasiswa itu udah terjadi, dan itu polisi juga tahu. Karena itu saya kira polisi betul-betul akan serius menurunkan aparat sebanyak mungkin, bukan untuk menghalangi, tapi untuk membuat demonstrasi itu berjalan damai. Itu karena memang tugas polisi adalah mengatur supaya demonstrasi itu terselenggara. Kan nggak ada polisi yang melarang demonstrasi, itu sudah sejak 20 tahun lalu nggak berlaku lagi itu prinsip. Polisi melarang, enggak. Polisi mengatur demonstrasi itu supaya tidak menimbulkan kekerasan. Sebaliknya mahasiswa ingin jangan polisi yang bikin kekerasan. Ya, karena ini tentu saja ini bahaya. Situasinya ini menurut saya sekarang ini harus disadari juga oleh para kepolisian, ini kritikal sebenarnya situasinya, dan sesuatu yang kecil itu nanti bisa memantik gitu peristiwa yang jauh lebih besar gitu. Jadi kita berharap bahwa aksi pada tanggal 11 April itu bisa berlangsung terus, dan masyarakat mahasiswa tentunya harus diakomodasi tuntutan-tuntutan mereka, karena kalau saya baca mereka menyampaikan ada 18 tuntutan dan semua itu masuk akal semua, dan itu memang representasi dari apa yang dirasakan oleh masyarakat. Karena anak-anak ini kan juga produk dari rumah tangga yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Ya, itu hasil dari permenungan mahasiswa selama ini. Mereka setiap BEM itu kalau diskusi dengan saya, mereka katakan mereka punya lembaga kajian yang mendaftar seluruh isu publik gitu. Jadi kalau mereka demo pasti mak-maknya izinkan, karena memang itu juga isu mak-mak tuh. Pasti petani izinkan, buruh juga setuju. Jadi semua daftar tuntutan mahasiswa itu memang masuk akal. Jadi nggak ada alasan untuk ditolak. Yang jadi ngaco kalau menteri nggak mau menerima mereka tuh, atau kalau
KSP hanya sekedar oke akan kami laporkan kepada presiden. Bukan, mereka ingin agar supaya betul-betul ada perubahan radikal di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi yang menjelang selesai nanti. Jadi mereka justru masih menganggap oke, kalau misalnya terjadi dialog itu mesti menghasilkan kesepakatan, dan kesepakatan itu yang mereka tunggu dalam 2 minggu kemarin yang nggak dilakukan juga oleh istana. Jadi dia berhak untuk menuntut balik. Nah, menuntut balik itu yang dijamin oleh undang-undang, yaitu menuntut janji dari istana. Dia bahkan udah nggak persoalkan, Presiden Jokowi pernah punya daftar 106 janji yang udah batal. Bagi masa udahlah, itu udah lalu. Yang sekarang yang real betul. Mulai dari Omnibus Law sampai urusan minyak goreng. Dan ini betul-betul real. Jadi sekali lagi, tanggal 11 itu bukan mahasiswa yang mendemo, tapi mahasiswa membawakan aspirasi rakyat yang betul-betul memang ya terlihat betul-betul terlihat menderita. Jadi ini bukan sekedar keinginan untuk sok pamer massa, bukan, ini real betul. Jadi juru bicara istana termasuk juru bicara para menteri itu jangan dungu menganggap bahwa mahasiswa itu nggak punya data tuh. Bahkan data mereka itu lebih big dari big datanya pemerintah. Iya. Karena sebenarnya mereka, terus orang tua mereka, emak-emak mereka itu data real betul yang mereka langsung rasakan kan ya. Oke. Nah, tapi tadi ada bolak-balik menyinggung soal Menteri Lutfi ya. Memang ini ada lagi viral videonya di berbagai media sosial gitu, bahwa Mendak Lutfi itu kabur ketika didatangi oleh emak-emak, didatangi ke kantornya loh, ini luar biasa. Tapi sebenarnya saya mencoba menempatkan diri, bukan berarti saya pengen jadi menteri ya, pengen masuk reshuffle gitu ya, Bung Rocky ya. Saya kalau coba menempatkan diri dalam posisi sebagai para menteri ini, mereka katakanlah ini positifnya kita melihat mereka sudah bekerja setengah mati gitu. Seperti Lutfi ini kan bolak-balik turun ke lapangan, dimarahin emak-emak, janji bolak-balik. Tapi sebenarnya dia kemudian nggak berdaya kan, dan di DPR juga digaku bahwa ya regulasinya nggak mungkin kan mereka melakukan itu, aturannya nggak mungkin dia melakukan kebijakan-kebijakan itu. Kemudian dipermalukan lagi gitu, disampaikan bahwa udah 4 bulan nggak ada keputusan apapun, tidak ada pernyataan apapun gitu kan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Kan ini saya kira dipermalukan gitu oleh atasannya. Kenapa ya nggak kemudian mereka ini sebaiknya mundur saja gitu. Kalau dalam posisi saya sih lebih baik, kalau orang Jawa bilang nggak paten lah kalau gitu. Begitu juga Menteri SDM. Kan menit sebelumnya Pak Jokowi menyatakan bahwa Pertamax itu yang nggak bisa ditahan-tahan, nggak bisa, harus dinaikkan. Tapi tiba-tiba kemudian dimarahi juga Menteri SDM-nya. Itu etiknya buruk. Presiden juga nggak ngerti. Kalau kita naik gunung, kalau kita nggak mungkin minta porter itu untuk nerobos jalan. Porter itu cuma buat beban kita yang mesti cari jalan. Jadi marshal-nya itu, yang pemimpin tim itu yang mesti cari jalan. Jangan bentak-bentak si porter. Ya porter bilang, lu tunjukin jalan, gue mikulin beban ini untuk tiba di tujuan yang lu buka jalannya. Nah, si Lutfi itu dia porter doang, ngangkut-ngangkut barang. Ya mestinya Pak Jokowi sebagai marshal kasih tahu jalannya kemana tuh, supaya porternya tahu. Nah, porternya udah nyerah dipaksa, itu bisa masuk jurang tuh. Jadi ini ilmu yang sederhana di dalam kepemimpinan. Nah, kita mau lihat sebetulnya mentalnya Lutfi seberapa kuat. Mungkin dia berpikir sebaiknya dia dipecat gitu. Sebab kalau mengundurkan diri seolah-olah dia nggak mampu. Kalau dipecat kan ada heboh politik kan. Tapi sebetulnya mama anggap ya lu mau dipecat atau lu mengundurkan diri, yang penting pergi dulu deh dari mata kita. Daripada kita datangi terus Anda kabur kan cemen jadinya kan, masa menteri kabur. Nah itu intinya tuh, walaupun si Lutfi bilang kurang ajar, gue udah bertahan tapi didiamin oleh presiden. Jadi marshalnya itu yang buta peta sebetulnya tuh. Nah, marshal yang buta peta nggak boleh mimpin porter kan begitu. Oke, tetapi gini, kalau saya sendiri tapi mengamati Pak Jokowi, sebenarnya salah juga para menteri kalau berharap mereka dapatkan petunjuk dari Pak Jokowi, karena kalau kita amati ini kan manual booknya Pak Jokowi itu udah gampang kebaca. Dalam situasi begini beliau kemudian datang bagi-bagi BLT terus lempar kaos, itu kan yang kita lihat di Jambi, dan itu kok selalu diulang terus oleh Pak Jokowi gitu. Nah, saya sih mudah-mudahan Pak Jokowi dengar ya ketika orang-orang berteriak minta minyak goreng diturunkan.
Iya, karena rumus Pak Jokowi tidak dia peroleh dari Sri Mulyani atau dari menteri yang lain. Rumusnya dia dapat dari dukun. Bahwa kalau lempar-lempar sesuatu itu artinya dia raja. Tuh raja kan kebiasaannya begitu kan, lempar-lempar raja pada kaula tuh. Jadi Pak Jokowi nggak ngerti bahwa itu rakyat, itu setara dengan dia. Dia memang diposisikan sebagai presiden, tapi dia nggak boleh jadikan rakyat itu sebagai objek kegembiraan dia kan. Lalu dia senang karena orang nangkap kaos dia tuh. Itu juga mental yang kropos pada presiden. Presiden itu bukan raja. Kalau raja iya di punakawannya tuh kelilingi dia. Tapi yang lebih konyol lagi, menteri-menteri yang melihat kebiasaan Pak Jokowi yang udah jadi standar SOP itu diam-diam doang. Jadi menteri juga bingung. Memang nurunin minyak goreng bisa dengan lempar-lempar kaos doang tuh. Memang mempertahankan keakraban dengan lempar-lempar kaos. Jadi menteri ini juga ya apa ya dungu aja kan, saya sulit cari kata untuk menerangkan keadaan ini. Kalau saya bilang ya itu mengalami apa namanya kakoponi kalau itu nanti orang bingung nyari di Google lagi kan apa istilah itu. Ya kita bilang aja ini kedunguan itu memang udah merebak sampai ke tingkat kepala desa atau abdesi kemarin kelompok yang berupaya untuk menjilat tapi kemudian terlihat bahwa lidahnya itu memang udah biasa menjilat sehingga orang menganggap bahwa ya Presiden Jokowi memang menginginkan dia dieluk-elukkan karena dia nggak dapat eluk-elukan yang otentik ya dia bikin sendiri mengeluk-elukkan itu rakyat dibujuk supaya mengeluk-elukkan dengan cara lempar-lempar kaos tapi rakyat tahu ini kaos ini nggak bisa digoreng Pak. Oke, di satu lagi kan Pak Jokowi juga bicara sense of crisis gitu, ya bisa merasakan krisis gitu. Nah, saya membaca berita dan ini saya kira pasti akan juga membuat rakyat tambah marah. Kan pemerintah satu sisi menaikkan harga BBM, ya Pertamax naik, Pertalite mulai menghilang dari pasaran gitu. Tapi rupanya kenaikan gaji dari para direksi, komisaris dan karyawan Pertamina ini udah mulai berlaku nih. Dan ini pada saat ini media-media menyebutkan begitu. Nah, dan kalau kita lihat angkanya itu, wah mereka ini kalau digaji para direksi dan komisaris kalau dibelikan minyak goreng atau dibelikan Pertalite, wah ini buat rakyat satu kampung pun lebih nih, Bung Rocky. Nah ini juga bentuk yang sense of crisis yang tidak punya ini yang disebut oleh Presiden Jokowi. Ini menteri-menteri merasa kalau Jokowi bagi-bagi BLT ke rakyat, si menteri menganggap dia juga konsumen, karena itu dia mesti dapat BLT, tapi BLT-nya dengan cara menaikkan gajinya sendiri tuh kan. Jadi ya inilah bagaimana kita bisa pahami fenomena semacam ini, bahwa anggaran kurang, tetapi anggaran untuk kenikmatan menteri itu ditambah. Jadi sekali lagi bagi rakyat mungkin menganggap ya kalau dia bisa maki-maki ini bangke nih. Tapi dia nggak bisa bilang kan bangkainya siapa itu kan. Kalau dia bilang presiden, bangkainya tuh dia takut karena undang-undang ITE kan. Dan kemarin survei dari Indikator mengatakan 62,9% rakyat Indonesia takut mengucapkan protes lagi itu. Karena takut ditangkap. Jadi rakyat akhirnya menganggap ya udahlah kalau memang mau diperlihatkan semacam keangkuhan itu, ya kita juga bisa angkuh dan orang yang takut untuk mengatakan sesuatu lama-lama dianggap ya udah berkelahi aja di jalanan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi sense of crisis presiden ucapin, tapi dia setujui penambahan gaji direksi dan segala macam insentif itu. Jadi sebetulnya konyol aja dan orang hanya ingin ingat ya presiden memang nggak ngerti keadaan. Kalau dia ngerti kan dia bilang kita akan berhemat maka seluruh kehidupan kita akan ikuti cara Ibu Mega makan, yaitu direbus saja semua. Karena itu menteri-menteri yang harus duluan itu rebus semua, jangan nambah gaji itu kan begitu mestinya. Ya. Ini betul-betul ini dalam terminologi yang positif saya kira benar apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu harus ada sense of crisis gitu. Tapi pernyataannya Pak Jokowi juga sadar tidak bahwa ada krisis juga di kabinetnya gitu. Karena apa? Karena kabinetnya tidak punya sense of crisis, karena para pimpinan BUMN juga tidak punya sense of crisis. Tapi kita mesti anggap ini sebagai moral hazard, sebagai momentum. Jadi para menteri menganggap bahwa mending kita naikin gaji karena nantinya APBN bangkrut. Demikian juga anggota DPR, mending kita nyuri uang melalui apa kemarin itu gorden yang 100 juta per orang itu supaya masih ada stok masuk Lebaran. Jadi sebetulnya ini mereka bersiap buat punya uang waktu Lebaran dan membiarkan rakyat tidak punya uang ketika harus berlebaran.
Ya. Oke, itu tadi persoalan-persoalan dalam negeri. Tapi ada satu soal yang juga menarik nih berkaitan dengan perkembangan G20 yang Indonesia akan menjadi tuan rumah bulan November ya, atau bulan ya Oktober November ya. Ini juru bicara dari Kremlin, dari Rusia. Ini soal penolakan kedatangan Putin, dan ini dia kembalikan ke Indonesia karena yang menjadi pemimpin G20 sekarang ada Indonesia. Menurut saya ini menarik, ini bola panas ini dilemparkan ke Presiden Jokowi, dan kita akan menunggu bagaimana jalan menyelesaikan secara diplomatik yang high level ini ya. Ini diplomasi tingkat dunia ini, Bung Rocky. Ya, itu sebetulnya Rusia pinter dilempar ke Indonesia supaya Indonesia bertanya ke Amerika tuh mau diapain nih Putin. Jadi kita langsung lihat bagaimana cara keahlian diplomatik dari Rusia, dan Indonesia kalah dalam soal itu. Kan dia mesti kasih sinyal awal supaya dunia tahu bahwa Putin itu harus dapat izin dari Amerika. Sebelum dia perlu mengkaji itu secara intelijen, dia perlu Rusia udah baca duluan, maka dia lempar bola panas ke kita, kan konyol. Kan dari awal kita udah menganggap bahwa ya mesti ada satu profil politik luar negeri kita yang bermutu. Kita seolah-olah menganggap bahwa ya itu boleh invasi ke Ukraina, tapi juga boleh untuk menyingkirkan Rusia karena itu dia mesti dihukum melalui embargo segala macam. Padahal kita punya jalan keluar sendiri, yaitu bahwa nggak boleh ada invasi, nggak boleh juga ada embargo. Itu dua-duanya juga konyol kan. Tapi nggak nyampe kan otak Departemen Luar Negeri kan. Jadi itu yang terjadi. Tapi sangat mungkin juga Rusia menganggap, ya udah nggak apa-apa, kita lempar bola panas itu, karena toh kita pasti akan datang juga. Kenapa? Karena yang akan membuka G20 itu nanti bukan Presiden Jokowi lagi, tapi Presiden baru. Kira-kira begitu. Oke, Bang Rocky. Jadi saya kira untuk teman-teman yang mahasiswa yang akan berunjuk rasa ke Jakarta, ini saya baca nih mulai banyak juga yang datang nih, perwakilan mahasiswa dari Jakarta gitu. Pasti jaga semangat, jaga kesehatan, hati-hati, dan jangan gampang terprovokasi atau termakan hoax gitu, karena sekarang ini memang luar biasa sekali karena tidak ada law and order, jadi hoax berseliweran di mana-mana. Jadi percayalah bahwa kalau Anda berjuang untuk kepentingan rakyat ya, dan bisa memenangkan hati rakyat ya, Anda akan disupport oleh rakyat. Iya, saya kira itu mahasiswa kan saling terima tempat kos, jadi saling aman, dan saya kira polisi sudah tahu di mana tempat mereka berkumpul. Tapi mahasiswa selalu punya kemampuan untuk mengatakan kami sudah punya agenda lapangan. Nah itu selalu itu yang mereka pakai. Agenda lapangan kita udah siap kok, udah selesai. Jadi terimalah fakta bahwa kalau oposisi tidak bekerja atau oposisi dihalangi oleh kekuasaan, maka fungsi oposisi akan diambil alih oleh mahasiswa, buruh, dan mak-mak. Jadi udah, kita ucapkan selamat datang buruh, mak-mak, dan para mahasiswa di Jakarta, karena fungsi mereka ditunggu oleh sejarah. Yes, oke, terima kasih Bung Rocky. Jangan lupa tetap 0%. 0%. Yes. Yeah.